Nih mas, Iya mas, namanya siapa mas? namanya saya Alfian Samsul Nulis mas. Kuliah mas? Kuliah mas, Di mana mas? kuliah di Winkas Jember. Oh, prodi apa mas? Saya prodi psikologi Islam. NIM-nya berapa mas? NIM-nya saya 234 10 30 522. Lo berarti sampean belajar psikologi kepribadian mas? Ya, saya belajar. Kebetulan semester 3 ya, saya baru belajar. Gimana tuh mas? Coba jelasin mas. Ini ya, definisi psikologi kepribadian. Ya definisinya. Jadi psikologi kepribadian itu salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang kepribadian, mas. Yang mana dia itu mempelajari karakteristik seseorang yang berbeda-beda. Kan kepribadian itu berbeda-beda, mas, setiap orang. Jadi teori tersebut itu menjelaskan kayak mengapa setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi di situ kita itu mempelajari bagaimana menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, terus memprediksi perilaku. Dan di psikologi kepribadian itu banyak tokoh, mas. Ada Sigmund Freud, ada Carl Jung, ada Abraham Maslow, ada Skinner, ada Albert Bandura, dan banyak lagi, mas. Dan di situ juga dijelaskan, mas, kayak faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi perkembangan kepribadian. Di situ dijelaskan kalau ada faktor genetik, kayak faktor turunan, mas. Terus ada faktor lingkungan yang seperti keluarga, kayak pendidikan. Jadi itu dipelajari lah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, sehingga kenapa sih kepribadian orang itu berbeda-beda. Jadi bisa dilihat dari keluarga, dari segi pendidikan, dari segi genetik. Jadi seperti itu, mas. Gini mas, kan tokoh-tokoh psikologi itu, ilmu psikologi itu kan banyak ya mas. Pasti ada perbedaan pendapat. Nah, bagaimana tanggapannya masnya tentang perbedaan pendapat tersebut? Perbedaan pendapat ya, mas, terkait teori-teori ya di dalam psikologi itu banyak perbedaan pendapat. Ya menurut saya fine-fine aja sih, mas, karena dengan adanya perbedaan pendapat tersebut jadinya ilmu tentang psikologi kepribadian itu semakin berkembang dan tidak hanya stagnan, misal cuma hanya stuck di Sigmund Freud saja. Jadi dalam perbedaan pendapat itu kita banyak mendapatkan manfaat, mas, dari banyaknya perbedaan tersebut. Jadi seperti behavioristik dan kognitif. Jadi di antara kedua itu kan merupakan perbedaan pendapat ya. Jadi behavior itu kayak menanamkan peran lingkungan dalam bentuk perilaku, dan sedangkan kognitif itu lebih menekankan proses mental. Jadi tidak hanya terpaku pada satu pendapat, jadi banyak pendapat-pendapat yang melahirkan pemahaman-pemahaman baru sehingga dapat memahami perbedaan perilaku itu manusia secara lebih mendalam. Oh, berarti kalau seumpamanya mengambil contoh dari Sigmund Freud dan para ilmuwan yang lainnya, berarti sampean ini menjelaskan tentang aspek teori teori kepribadian saja ya mas ya. Iya, iya, mas. Nah, di situ banyaknya perbedaan, jadi pendapat Anda ini sudah disampaikan dengan lumayan detail, mas. Iya. Terima kasih, mas, sudah menjelaskan. Sama-sama. Sama-sama.